Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sanindya Berlian Safita dengan NIM 20050974010 dari kelas 2020 PTIB Universitas Negeri Surabaya. Pada video saya kali ini yaitu menjelaskan tentang web server dan DNS server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server. Yang pertama, berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Yang kedua, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang ketiga, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Berikut ini adalah produk web server. Selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan antara lain Oracle Servers IBM, Servers, Unicorn, Zoop, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Nah, di sini terdapat 5 produk. Ya, yang pertama ada Apache dengan presentasinya 48,5%. Lalu ada Nginx dengan presentasenya 35,4%. Lalu ada IS dengan presentasinya 10,8%. Lalu ada produk Lightspeed Web Server dengan presentasinya 2,9%. Lalu ada GWS dari vendor Google dengan presentasi 1,1%. Nah, sekarang apa itu DNS server? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan. Nah, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Lalu apa sih itu fungsi dari DNS server? Fungsi dari DNS server itu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, berikut ini adalah praktek web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan coba untuk praktek. Kita akan ganti namanya dulu ya. Ini pada server 1 kita coba ubah menjadi, ya kita hapus dulu, menjadi DNS server. Oke, selanjutnya pada server 2 kita lakukan hal yang sama, kita ubah namanya menjadi web server. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita coba klik di web server, kita ke service. Jangan lupa ini untuk selalu on ya, di HTTP dan harus diklik on. Setelah itu kita ke index HTML, kita klik edit. Nah, di sini kita ganti seperti yang ada di modul. Baik, ini tinggal dipaste. Nah, seperti ini. Sekarang kalau sudah dimasukkan,
dipaste di sini, kita klik save dan kita klik yes. Baik, sekarang kita close. Nah, setelah itu kita akan ke PC1, dan di PC1 kita klik desktop, kita ke web browser. Di web browser sini kita akan mengetikkan URL-nya, yaitu 43.43.43.1, dan kita klik go. Nah, ini sudah bisa ya, sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Selamat datang di official web jarcom.com. Baik, sekarang kita close. Kita beralih lagi ke server 1 ya tadi, atau DNS server. Kita ke DNS, kita klik on ya, harus diklik on, lalu kita ketikkan di name-nya, yaitu jarcom.com, dan tipenya ini sudah benar, yaitu a record. Lalu addressnya 43.43.43.1. Jika sudah, klik add. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi, kita masukkan tadi. Lalu sekarang kita ketikkan name-nya www.jarcom.com. Kita pilih tipenya itu CNAME, dan hostname-nya kita ketikkan jarcom.com dan kita klik add. Nah, maka akan muncul di bawahnya. Lalu setelah itu kita beralih, kita close. Sekarang kita ke PC1. Nah, di PC1 ini kita akan di IP configuration, dan kita masukkan tadi DNS servernya, yaitu 33.33.33.1. Jika sudah, kita close. Sekarang ke PC1 lagi, namun sekarang kita akan ke web servernya, web browser. Kita ketikkan URL-nya, yaitu jarcom.com, maksudnya jarcom.com. Kita klik go. Kita tunggu sebentar. Nanti jika sudah berhasil pasti akan muncul di bawahnya. Kita masih menunggu, ya sudah muncul ya. Selamat datang di official web jarcom.com. Baik, sudah bisa. Sekarang kita close. Lalu sekarang ke PC1, kita ke web browsernya lagi, kita coba masukkan URL-nya www.jarcom.com. Kita klik go. Nah, ini sudah bisa ya, sudah muncul hasilnya. Selamat datang di official web jarcom.com. Kita close. Sekarang kita tetap di PC1, tapi kita ke command prompt. Kita ketikkan ns lookup jarcom.com. Kita klik enter, dan hasilnya benar dengan name-nya jarcom.com dan addressnya 43.43.43.1. Lalu kita akan coba lagi. Dengan ns lookup www.jarcom.com, dan hasilnya sama juga, sudah muncul, yaitu namanya jarcom.com dan addressnya 43.43.43.1 dan addressnya jarcom.com.
Baik, sekian praktek dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.